Saya ngucapin terima kasih buat semuanya yang sudah mendoakan Mas Adam, yang sayang sama kita berdua, udah prihatin, udah doanya udah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Mas Adam lekas sembuh, bisa jalan. Gitu. Nunggu dokter syaraf hari ini. Goresan batu karang gitu, bisa sampai kemana-mana gitu. Mas Adam itu 3 hari 4 harian ya Bu ya, mainin kolam ya. Beberapa hari itu sebelum kena insiden kegores itu, Mas Adam tuh udah mainan kolam, ya ketibu apa sih aja gitu. Jadi tiba-tiba melengsong, nggak bisa bangun, terus bangun miring gitu. Awalnya sih semuanya sehat, ini nggak punya kolesterol, nggak punya gula, nggak punya apa-apa. Tapi mungkin karena dia itu nggak pernah lihat darahnya sendiri segitu banyak, terus shock gitu, langsung pingsan. Nah pingsannya itu nggak tahu, aku kan nggak ngelihat ya, aku tuh lihat darahnya aja udah sambil ngepel gitu, nggak taunya dia itu ngeblaknya itu benturan kepalanya atau badannya jatuh makbruk apa gimana, itu aku masih nggak jelas gitu. Nggak tahu karena aku tuh munggungin gitu loh, munggungin dia gitu. Terus jebruk gitu tuh, aku beliur aku sakit gitu. Pusing aku beliur kok pusing kok gini gitu. Terus udah langsung pingsan, jadi diangkut lah itu sama orang rumah. Ada berapa orang, ada 6 orang angkut. Aku pikir cuma biasa aja, nggak taunya udah kena batang otaknya, udah kena. Kemarin itu katanya jantungnya nggak stabil, habis dioperasi, tangannya kebas tuh sebelah. Jadilah itu dokternya bilang kena saraf ringan, stroke ringan apa gitu. Terus karena kan Mas Adam itu ngomongnya juga udah mulai serak-serak gimana gitu kan, nggak bisa bicara gitu. Nelan aja itu, nelan udah itu bunyinya sampai ceklok gitu. Jadi takut lah aku, tak tangisin gimana. Aku sendiri nggak pernah lihat Mas Adam kayak gitu, sehat-sehat terus 30 tahun sama aku tuh nggak pernah sakit. Pusing paling minum Paramek, Panadol lah apalah gitu, udah sembuh. Jadi jangan main-main sama kaki itu. Di punggung kaki itu ternyata ada saraf pembuluh darah besar, pembuluh vena. Jadi kalau itu putus harus segera tindakan itu. Jadi nggak sembarangan disambung sih, cuman 1 tahun 2 tahun gitu bahayanya ke situ ya. Tapi Mas Adam tuh goresannya tuh putus itu nggak kerasa, dia masih motong-motongin kembang. Jadi kolamnya merah, kena darah. Kasihan. Soalnya ikut aku udah bertahun-tahun, 30 tahun tuh nggak pernah sakit. Ya di shock aja tiba-tiba nggak salahnya, jantungnya apanya gitu. Orang cuma masalah kepere, kata dokternya. Iya emang kaki itu kalau yang vena di bawah itu tembusannya ke jantung gitu. Oh ya udah.
ya disembuhin lah. Ini hari ini karena kan tenggorokannya sakit ya, jadi nggak bisa nelen. Ini lagi habis di endoskopi tenggorokannya, jadi pita suaranya itu udah lemah sebelah gitu. Ini insya Allah nanti segera tak obatin ke luar kota lah. Yang tadi aku habis pijit, capek. Terus Mas Adam sekarang udah ciuman, udah melek, udah melek, udah bisa pipis sendiri. Biasanya kan bangun susah kan, jadi dibopong, dibangunin gitu. Sekarang udah bisa belajar pipis sendiri. Itu udah bisa. Tapi jalan kayaknya masih belum bisa ya. Masih di tempat tidur aja, itu duduk itu udah mulai kuat. Aku habis pijit, pegel, capek. Kasihan, soalnya dia tuh nggak pernah sambat kalau sakit. Aku jadi mikirnya kemana-mana, aduh, kayak orang gila saya kemarin itu. Beberapa hari, 2 hari nggak bisa bangun, Mas Adamnya itu merem terus. Jadi ini hari disuntik vitamin, saraf-sarafnya itu disuntikin semua, kasih vitamin. Matanya udah mulai, dua-duanya udah mulai agak melek gitu, karena kan beberapa hari itu kayak merem. Habis merem tuh meleknya itu kayak ayah Jaja Miharja gitu, yang melek satu gitu. Terus kok tenggorokannya sakit, nggak bisa nelen gitu. Jadi kalau makan itu nelen itu bunyinya ceklok ceklok gitu. Udah bisa ngomong, tapi ngomongnya tuh serak gitu, serak kayak ada dahak banyak banget gitu di tenggorokan. Tapi ternyata pita suaranya itu udah lemah sebelah, jadi kalau ngomong tuh agak berat gitu. Iya, kemarin tadi malam aku tuh pulang dari MNC, tak bisikin sama aku. Kasian ya, namanya juga udah bapak-bapak gitu, yang butuh perhatian sama istrinya ya. Tak elus-elus gitu. Aku bilang, yang kamu nanti tak sembuhin, sampai obatnya sampai jauhnya di mana tak jabanin gitu, tak bikin sembuh gitu. Jangan sakit, aku bilang. Ntar kita main tiktokan lagi, bercanda lagi lah. Dia tuh suka godain aku. Kalau aku olahraga dia makan, aneh orang olahraga kok dia makan gitu. Jadi momen-momen beberapa hari di MNC TV kan juga dia ada di bawah gitu. Kalau tak lihat gitu, ngeliatin aku sambil joget-joget gitu. Kalau dia lepar kayak gini tuh kasihan gitu. Ini tadi aku pulang pijit.
Ya semalam tak bisikin aku bisa ngobatin banyak orang, bisa ngobatin orang lain. Bisa biayain orang untuk berobat, masa bojone dewe enggak gitu. Kamu tak obatin sampai di mana tak obatno. Itu aku kemarin sama Mas Adam. Biar dia nggak stres, kayaknya habis divonis apalah gitu, dia tuh langsung diem aja gitu, kayak ya apa gitu. Aku sampai kasihan gitu. Orang itu kalau nggak punya orang tua ya, nggak punya ibu, nggak punya bapak, nggak punya saudara, ya kayak Mas Adam gitu kan, dia anak barat ya, punya saudara satu perempuan juga jauh, jadi dia itu kayak sendirian aja. Makanya aku sebagai istrinya bisa buat jadi apa ya, jadi sandaran dia yang bener-bener gitu, karena apa-apa itu udah aku semua gitu kan. Gak ada orang tua nih, gak ada bapak, gak ada ibu, gak ada siapa-siapa gitu. Terus kalau lihat sakit gini tuh kasihan aku. Udah Bu, udah. Ini jam 4 ini Mas Adam lagi di akupuntur buat balikin pita suaranya, karena kan pita suaranya itu yang satu udah lemah gitu, jadi dia dibalikin biar bisa ngomongnya dan makannya nggak sakit gitu. Iya. Serem kalau nggak pernah lihat orang sakit tiba-tiba kayak gitu tuh, ya apa ya, shock gitu. Selain shock, kasihan juga. Soalnya Mas Adam itu orang yang selama ini yang aku ajakin kerja, yang katanya orang-orang Mas Adam itu nggak kerja, itu salah gitu. Karena Mas Adam itu adalah orang yang ada di belakang layar aku, yang bikin aku yang bagian cari duitnya, Mas Adam yang bagian ngatur-ngaturnya, apanya, sampai urusan rumah aja itu Mas Adam semua. Itu penataan rumah, kabel apa, pokoknya semuanya lah itu Mas Adam semua. Gitu. Sampai urusan kerjaan dan lain sebagainya tuh Mas Adam semua. Aku tuh cuman sebagai tenaga yang ngerjain gitu. Istilahnya itu yang cari duitnya, yang tenaganya gitu, mesinnya gitu. Tapi kalau untuk pengelolaannya kayak karyawannya itu anggap aja Mas Adamnya. Jadi bagi aku tuh Mas Adam tuh paket komplit gitu. Yang satu kerjanya apa, yang satu kerjanya apa. Jadi ya kita ini paket komplit, nggak mungkin bisa dipisahin gitu. Walaupun dalam rumah tangga itu cobaannya banyak, godaannya banyak, dan kita tuh berusaha untuk jadi pemaaf. Karena setiap manusia itu ya pasti dalam rumah tangga itu ada salah, ada khilaf gitu. Tapi aku tuh sudah nggak mikir kemana-mana, udah mikirnya udah
tua mau ngapain gitu, yang penting ibadahnya lancar, suami sehat, aku sehat, anak pintar sekolahnya, udah gitu aja. Minta kelas Bu. Hasil MRI-nya kemarin itu yang waktu karena batang otak yang kena ya. Jadi kalau MRI itu udah MRI malam, jam 2 malam itu MRI tuh. Hasilnya bagus, cuman tapi kenapa Mas Adam tuh masih apa ya, kemarin itu badannya kan separuh ya, jadi dicek ternyata ya yang ininya yang batang otaknya yang kecil-kecil itu, jadi kan gak kedetek kalau di MRI gitu. Sekarang udah sadar, udah bisa makan, cuman dia harus dilatih karena kan ini juga ada treatment akupuntur segala kan. Iya, saya ngucapin terima kasih buat semuanya yang sudah mendoakan Mas Adam, yang sayang sama kita berdua, udah prihatin, udah doanya udah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Mas Adam lekas sembuh, bisa jalan bener lagi, bisa lari-larian sama aku, bisa tiktokan lagi, bisa lucu-lucuan lagi, menghibur kalian semua gitu. Gitu. Mas Adam itu orangnya pendiam banget gitu. Orangnya nggak tahu ya, hidupnya itu diem gitu orangnya. Sama pembantu juga di rumah, asisten rumah tangga juga nggak banyak omong.